Ini adalah foto penampakan santet, tapi bukan santet biasa. Ini adalah santet ilmiah yang oleh para ilmuwan disebut quantum entanglement. Ya mungkin kalau disebut santet ilmiah terlalu berlebihan, tapi secara bahasa, kata itu yang paling mewakili fenomena ini yang oleh Einstein sendiri disebut spooky action at the distance, aksi seram jarak jauh. Inilah fenomena paling aneh dalam fisika yang pernah ditemukan para ilmuwan, di mana dua objek bisa saling mempengaruhi walaupun jaraknya sangat jauh. Dan foto ini adalah untuk pertama kalinya fenomena ini berhasil direkam oleh sekelompok peneliti dari Paris. Dan ini bukanlah pembuktian pertama. Banyak yang melakukan pembuktian atas fenomena ini. Bahkan yang terbaru, NASA mencoba melakukannya dari bumi ke angkasa. It's the closest thing to magic in space. A study in the New Journal of Physics proposes testing out one of quantum physics' weirdest predictions using the International Space Station. The experiment is meant to test quantum entanglement, a phenomenon Einstein once called spooky action at a distance. Dan menariknya lagi, fenomena ini bukan hanya ada di lab, tapi hadir juga di tubuh kita. Karena ada kajian yang menyebutkan bahwa fenomena entanglement terjadi dalam otak. Jadi bagaimana entanglement ini bekerja? Apakah bisa menjelaskan santet dalam dunia sihir? Simak video ini sampai habis karena ini bakal menarik dan mungkin lebih menyeramkan daripada dukun santet. Karena Einstein sendiri menyebutnya spooky, sesuatu yang menyeramkan, horor, mistis. Karena fenomena ini bukan sekedar mengendalikan objek jarak jauh, tapi jarak itu sendiri seolah menjadi ilusi. Dunia kuantum adalah dunia subatom atau dunia di dalam atom. Atom itu sendiri adalah elemen terkecil yang menyusun alam ini. Air, tanah, udara, pokoknya semua objek di alam ini termasuk manusia tersusun dari atom-atom. Dan di dalam atom masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu partikel. Masuk ke dunia kuantum seperti masuk ke dunia lain, karena para ilmuwan sendiri menemukan banyak keanehan pada partikel. Hukum-hukum fisika yang ada pun bahkan sudah tidak berlaku lagi. Karena itu para ilmuwan menyusun teori baru yang benar-benar berbeda dari semua teori yang ada, yaitu teori kuantum. Teori paling kontroversial dalam fisika yang mengubah cara pandang kita tentang materi, ruang, dan waktu. Karena kontroversinya teori kuantum, Einstein sendiri bahkan benci dengan teori kuantum. Dan itu membuat Einstein berdebat dengan sahabatnya sendiri, Niels Bohr. Perdebatan dua ilmuwan hebat ini sangat terkenal, bukan hanya dalam fisika, tapi juga dalam filsafat. Karena gara-gara teori kuantum, mereka berdebat soal realitas. Apakah sesuatu itu nyata semata-mata karena objektivitas materi, atau ada unsur subjektivitas yang mempengaruhinya? Nah, fenomena kuantum yang paling tidak masuk akal dan menjadi perdebatan paling hebat antara Einstein dan Niels Bohr adalah entanglement. Fenomena entanglement pertama kali ditunjukkan Einstein dalam sebuah paper yang ditulisnya tahun 1935, berjudul "Apakah deskripsi mekanika kuantum tentang realitas fisik bisa dianggap komplit?" Paper ini ditulis Einstein atas dasar kekecewaannya pada hasil konferensi Solvay tahun 1927. Ini adalah konferensi paling bersejarah dalam fisika karena mempertemukan semua fisikawan tingkat dewa yang hampir semuanya adalah peraih Nobel. Mereka semua hadir di sini untuk membicarakan teori kuantum yang penuh kontroversi. Sayangnya, kesimpulan dari pertemuan ini membuat Einstein kecewa. Pasalnya, Niels Bohr dan sebagian ilmuwan pada waktu itu menyimpulkan bahwa di level kuantum atau level subatom, sebuah objek bukan lagi sesuatu yang pasti. Partikel dalam atom ibarat barang gaib yang tidak bisa dirumuskan secara pasti eksistensinya, kecuali sebatas menghitung peluangnya. Kita sudah bahas ini di part 2 dan 3 tentang measurement problem. Ini yang membuat Einstein marah. Bagaimana bisa fisika berubah dari yang tadinya ilmu pasti menjadi ilmu ketidakpastian? Kecewa dengan hasil kesimpulan ini, Einstein pun kemudian mencari-cari kesalahan teori kuantum. Ia kemudian merekrut dua ilmuwan untuk bekerja sama dengannya, yaitu Boris Podolsky dan Nathan Rosen. Pada tahun 1935, mereka mengeluarkan paper ini dengan maksud untuk membantah teori kuantum. Pada hari dirilisnya paper ini, bahkan harian New York memberitakannya dengan headline "Einstein menyerang teori kuantum". Ironinya, paper ini justru menyerang balik Einstein, karena apa yang ditunjukkannya dalam paper ini sebagai sesuatu yang mustahil justru beneran terjadi. Dalam paper ini, Einstein meramalkan sebuah fenomena ganjil yang menurutnya mustahil untuk dijelaskan teori kuantum, karena akan menimbulkan paradoks. Paradoksnya dikenal dengan EPR paradox. EPR adalah singkatan dari nama tiga orang yang menulis paper ini, Einstein, Podolsky, Rosen. Sedangkan fenomena yang dimaksud Einstein disebut entanglement. Jadi apa itu entanglement? Untuk memahaminya kita harus kembali ke fenomena superposisi yang kita bahas di video sebelumnya.
Kita sudah bahas bahwa superposisi adalah fenomena di mana sebuah partikel memiliki dua keadaan atau lebih sekaligus dalam satu waktu. Nah, kemarin kita analogikan bahwa superposisi itu seperti mata uang koin yang berputar. Maka selama berputar, kita tidak tahu sisi mana yang tampak, karena dua sisi koin itu bercampur jadi satu. Kecuali kita stop, maka koin itu akan menampakkan salah satu sisinya, kepala atau ekor. Nah, menurut teori kuantum, partikel itu seperti koin tersebut. Tidak jelas posisinya, arahnya, dan segala sesuatunya kecuali setelah kita ukur. Dalam kata lain, partikel belum menjadi sesuatu yang nyata sampai kita mengukurnya. Nah, sekarang bayangkan kalian memutar dua koin. Lalu kalian stop dua-duanya. Lalu entah bagaimana, setiap kalian menyetopnya, dua koin itu selalu menunjukkan sisi yang berkebalikan. Kalau yang satunya ekor, maka yang satunya kepala. Atau bayangkan kalian mengocok dua dadu. Tapi entah kenapa dua dadu itu selalu menunjukkan angka yang sama. Maka di sini kalian akan merasa seolah dua koin itu atau dua dadu itu terhubung satu sama lain dan saling mempengaruhi. Inilah gambaran entanglement yang disebutkan Einstein. Menurutnya, konsekuensi dari teori kuantum akan menimbulkan adanya sebuah fenomena di mana dua partikel bisa saling terhubung satu sama lain, atau dalam bahasa Inggrisnya entangled. Sama seperti anak kembar, dua partikel ini mempunyai sifat yang sama sekalipun dipisahkan. Efeknya adalah kalau kalian mengukur salah satunya, maka itu akan mempengaruhi hasil pengukuran yang satunya lagi. Salah satu contoh kasusnya adalah spin. Spin adalah salah satu karakteristik partikel di mana elektron itu seperti magnet yang berputar, seperti bumi. Nah, menurut teori kuantum, kita tidak akan pernah tahu dia berputar ke arah mana kecuali kita mengukurnya, karena ada superposisi tadi. Dan ketika kita mengukurnya, maka hanya muncul satu dari dua kemungkinan spin, yaitu berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, atau yang sering disebut spin up dan spin down. Nah, dalam entanglement, seandainya dua elektron merupakan pasangan entangled, maka kalau kalian mengukur elektron A dan menemukannya spin up, elektron B pasti spin down. Atau sebaliknya, kalau elektron A spin down, maka elektron B pasti spin up. Yang jadi paradoksnya adalah sekalipun dua elektron ini dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh, katakanlah yang satu di bumi, satunya di Mars, maka dua-duanya akan tetap saling mempengaruhi secara instan tanpa jeda. Maka kata Einstein, bagaimana mungkin ada sinyal informasi yang lebih cepat dari cahaya, sehingga begitu tahu elektron A spin up, dia memberitahu elektron B supaya spin down. Ini mustahil karena melanggar hukum relativitasnya Einstein. Entanglement ini menjadi misteri yang tidak terpecahkan selama 30 tahun sejak Einstein mengemukakannya. Hingga pada tahun 1964, beberapa tahun sebelum Einstein meninggal, seorang fisikawan bernama John Bell mengeluarkan sebuah jurnal yang mengejutkan. Dia mengklaim bahwa entanglement seperti dimaksudkan Einstein bisa diujikan dalam eksperimen nyata. John Bell menyusun sebuah skema pembuktian yang sekarang disebut teorema Bell. Dan skema itu kemudian dijalankan oleh John Clauser pada tahun 1972 dan Alan Aspect pada tahun 1982. Dalam eksperimennya, dia menggunakan dua laser yang ditembakkan pada satu bahan, sehingga dua foton dari dua laser tersebut saling berinteraksi. Lalu mereka dipisahkan menjadi dua jalur, ke kiri dan ke kanan. Lalu di masing-masing jalur ditempatkan filter. Apa yang terjadi? Dua foton itu sama-sama tembus, atau dua-duanya sama-sama tidak tembus. Seolah dua foton itu saling janjian. Hanya saja pada percobaan pertama, dua filter sudutnya dibuat sama persis. Bagaimana kalau dua filter tersebut dibuat sudutnya berbeda? Ternyata hasilnya sama, dua-duanya tembus atau dua-duanya tidak tembus. Bahkan pada percobaan berikutnya, dua foton itu dipersulit dengan memisahkannya pada jalur yang berbeda, dengan filter yang berbeda, dan kita memegang kendali kemana arahnya. Hasilnya tetap sama, dua-duanya tembus atau dua-duanya tidak tembus. Ya, percobaan Aspect membuktikan bahwa teori kuantum benar, bahwa korelasi antara dua partikel seperti yang diramalkan Einstein benar adanya. Sekaligus membuktikan bahwa Einstein salah. Dua partikel ini, yang dalam percobaan ini diwakili oleh foton, betul-betul saling mempengaruhi secara instan begitu dilakukan pengukuran. Nah, tapi para ilmuwan belum puas, karena bisa jadi entanglement hanyalah ilusi, karena ada pengaruh settingan instrumen. Lagi pula, dalam percobaan Alan Aspect, jaraknya terlalu dekat. Maka para ilmuwan pun terus melakukan percobaan ini berulang-ulang dengan berbagai model eksperimen. Nah, semua eksperimen ini, walaupun dilakukan berulang kali, tetap menunjukkan hal yang sama, bahwa fenomena entanglement bukanlah trik seperti yang dikatakan Einstein.
Artinya teori kuantum tidak salah. Apa yang dikatakan Einstein sebagai spooky action at a distance benar-benar terjadi.